Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Francisca Yolanda Ritia dengan NIM 2017-310-134. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dari perusahaan Bank Sentral Asia Tbk. Jadi untuk yang pertama adalah analisis fundamental. Jadi untuk melakukannya perlu dilakukan beberapa langkah-langkah. Untuk yang pertama adalah mencari earning per share atau dapat disingkat EPS. EPS sendiri memiliki rumus O4 dibagi rata-rata jumlah saham. Di sini saya mengambil data pada tahun 2017 dan juga 2018. EPS perusahaan Bank Sentral Asia Tbk ditemukan sebesar Rp15 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2 pada tahun 2018 sehingga EPS-nya menjadi Rp17. Untuk yang selanjutnya adalah price to earnings ratio atau dapat disingkat PER. Untuk mendapatkannya, dapat digunakan rumus harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham. PER pada tahun 2017 pada PT Bank Sentral Asia Tbk ditemukan sebesar 1.460 kali dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 1.529,4 kali. Untuk yang selanjutnya adalah earnings per share growth atau biasa disingkat EPS-GR. Caranya adalah EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikali dengan 100% lalu dikurangi dengan 100. EPS-GR pada tahun 2017 pada PT Bank Sentral Asia Tbk ditemukan sebesar 12,2% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 13,3%. Untuk yang selanjutnya ada price earning ratio growth atau disingkat PER-GR. PER-GR sendiri memiliki rumus PER dibagi dengan ESP-GR. Pada tahun 2017, PER-GR pada perusahaan Bank Sentral Asia Tbk ditemukan sebesar 119,7 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 115. Untuk yang kelima ada dividen per share atau disingkat DPS. Rumusnya sendiri yaitu dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Pada tahun 2017, DPS dari PT Bank Sentral Asia Tbk ditemukan sebesar Rp3,36 dan pada tahun 2018 ditemukan DPS-nya sebesar Rp4,15. Dalam hal ini, DPS dari PT Bank Sentral Asia dari tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Untuk yang selanjutnya adalah dividend yield. Dividend yield sendiri memiliki rumus dividen per tahun dibagi dengan harga pasar saham. Dividend yield pada tahun 2017 ditemukan sebesar 0,015% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,16%. Dan yang selanjutnya dividend cover. Dividend cover ini ditemukan dengan rumus EPS dibagi dengan DPS.
Dividend cover pada tahun 2017 ditemukan sebesar 4,46, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,10. Baik, jika dapat dilihat di sini, ini adalah merupakan tabel checklist kekuatan finansial dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Keterangannya di sini adalah nomor 1, earning per share dari perhitungan di atas yang sudah saya bacakan tadi, diketahui bahwa ada kenaikan dari tahun 2017 dan tahun 2018. Ada kenaikan sebesar Rp2. Maka di sini di checklist pada kolom yang warna hijau. Dan yang nomor 2 ada price to earning ratio dari perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa ada kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang semula dari 1460 kali menjadi 1529,4 kali. Dan di sini kita akan checklist di kolom yang berwarna merah. Pada earning per share growth rate pada perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa ada kenaikan dari 12,2% di tahun 2017 menjadi 13,3% di tahun 2018. Dan di sini kita checklist di tabel warna hijau. Yang selanjutnya ada price earning growth rate dari perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa nilai rasio di atas 1 yang berarti menandakan bahwa harga saham telah overvalue atau kemahalan dan dapat dikatakan kurang bagus. Maka kita checklist di kolom yang berwarna merah. Untuk yang terakhir, dari perhitungan di atas diketahui bahwa dividend yield mengalami kenaikan sebesar 0,01, namun dividend cover mengalami penurunan sebesar 0,36 kali. Oleh sebab itu, masih dapat dianggap kurang bagus. Dan dari keterangan tersebut, kita akan checklist di kolom yang berwarna merah. Untuk kolom yang berwarna hijau sendiri, itu menandakan bahwa dari per itemnya itu sudah bagus. Namun jika checklistnya itu di kolom yang berwarna merah, itu bertanda kurang bagus. Untuk kesimpulannya sendiri, dari analisa, perhitungan, serta tabel checklist kekuatan finansial di atas, didapati ada 2 hijau dan checklist 3 berwarna merah, yang berarti saham PT Bank Sentral Asia Tbk tidak layak untuk kita dapat berinvestasi di perusahaan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai analisis teknikal. Jadi analisis teknikal sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama lagging indikator dan juga leading indikator. Nah, lagging indikator sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Bollinger Band dan juga MA envelope. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai Bollinger Band dari perusahaan Bank Sentral Asia Tbk ini. Nah, jika dilihat di situ ada lingkaran yang berwarna biru dan juga berwarna merah. Nah, pada lingkaran merah di
Bollinger Band itu menandakan bahwa ada sinyal beli yang terjadi ketika garis memotong ke atas pada garis batas bawah. Sedangkan lingkaran biru yang terdapat pada Bollinger Band menandakan bahwa akan ada sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan di situ dapat dilihat memang tidak ada lingkaran biru atau merah, tapi di situ ada gambar lonceng. Jadi nah, di sini ada gambar lonceng. Ini dan juga di sini. Nah, itu adalah merupakan tanda akan terjadinya pembayaran dividen. Nah, jika tidak dapat dilihat dengan jelas, maka saya akan memberitahu sinyal beli, sinyal jual, dan juga pembayaran dividen itu akan dilakukan pada tanggal berapa saja menurut gambar statistika yang sudah ada di PPT saya. Nah, untuk sinyal beli sendiri di gambar tersebut akan terjadi pada tanggal 8 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, dan 17 Mei 2019. Nah, untuk sinyal jualnya sendiri akan terjadi pada tanggal 30 November 2018, 23 Januari 2019, dan juga pada tanggal 2 Mei 2019. Pembayaran dividennya sendiri itu terjadi pada tanggal 3 Desember 2018 dan juga 24 April 2019. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai MA envelope. Di sini dapat dilihat juga ada dua warna lingkaran yang sudah saya lingkari. Di situ ada warna lingkaran warna biru dan juga lingkaran warna merah. Nah, di sini pada MA envelope lingkaran berwarna merah berarti akan terjadi sinyal beli yang terjadi ketika garis memotong ke atas pada garis batas bawah. Nah, garis batas bawah sendiri itu garis-garis yang putus-putus berwarna biru. Nah, garis batas bawah berarti garis putus-putus yang berwarna biru yang di bawah ini. Nah, ini itu merupakan garis batas bawahnya. Sedangkan untuk yang lingkaran berwarna biru adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Nah, sinyal beli sendiri pada MA envelope ini akan terjadi pada tanggal 15 September 2008, 20 Oktober 2008, dan juga 30 Oktober 2008. Sedangkan sinyal jual sendiri akan terjadi pada tanggal 9 Juli 2008, 24 Juli 2008, dan juga 2 September 2008. Oke, untuk yang selanjutnya adalah leading indikator. Leading indikator sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada MACD, yang kedua ada RSI, dan yang ketiga nanti ada stochastic oscillator. Nah,
Untuk yang pertama kita bahas adalah mengenai MACD. Jika dilihat lebih dekat lagi, di sini ada dua warna lingkaran. Yang pertama ada lingkaran berwarna ungu dan juga lingkaran berwarna kuning. Ya. Nah, lingkaran berwarna kuning sendiri itu berarti akan ada sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Nah, batas bawahnya sendiri itu dimulai dari 0 ke bawah. Batas atas sendiri itu dilihat dari 0 ke atas pada gambar grafik yang di bawah ya. Nah, untuk yang sebelahnya merupakan memang tidak ada yang saya lingkari di sini, namun di situ ada lonceng yang berartikan akan ada pembayaran dividen. Gitu. Nah, untuk sinyal beli pada indikator kali ini akan terjadi pada tanggal 16 Oktober 2018, 30 Oktober 2018, dan juga 24 Mei 2019. Sedangkan sinyal jual sendiri akan terjadi pada tanggal 11 Desember 2018, 6 Februari 2019, dan juga 9 Mei 2019. Sedangkan pembayaran dividen akan terjadi pada tanggal 3 Desember 2018 dan juga 24 April 2019. Untuk yang selanjutnya adalah indikator RSI. Nah, dapat dilihat juga di situ ada dua warna lingkaran. Yang pertama ada warna biru dan juga warna merah. Nah, lingkaran warna merah sendiri menandakan bahwa akan ada sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis batas bawah atau yang ada di garis 30% itu. Nah, sedangkan lingkaran warna biru adalah menandakan akan adanya sinyal jual yang terjadi ketika garis RSI memotong ke bawah pada garis batas atas, yaitu 70%-nya. Sinyal beli sendiri akan terjadi pada tanggal 22 Januari 2008, 18 Maret 2008, 29 Juni 2008. Sedangkan untuk sinyal jual sendiri akan terjadi pada tanggal 14 Juli 2008, 7 Agustus 2008, dan juga 2 September 2008. Ya, untuk yang terakhir adalah indikator stokastik oscillator. Jika dapat dilihat di sini, lagi-lagi ada dua jenis warna lingkaran di situ, yaitu warna kuning dan juga warna ungu. Lingkaran warna kuning sendiri menandakan akan ada sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Nah, batas bawahnya sendiri itu adalah garis yang 20% itu. Yang 20% ini garisnya itu merupakan garis batas bawah. Sedangkan yang 80% itu sendiri itu merupakan garis batas atas. Nah, lingkaran yang berwarna kuning yang menandakan ada sinyal beli itu akan terjadi jika garis biru akan memotong ke atas garis merah pada garis bawah. Nah, sedangkan
Untuk lingkaran yang warna ungu itu menandakan akan ada sinyal jual yang akan terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, sinyal beli sendiri pada indikator tersebut akan terjadi pada tanggal 15 September 2008, 29 Oktober 2008, dan juga pada tanggal 14 Januari 2009. Sedangkan sinyal jual sendiri akan terjadi pada tanggal 12 November 2008, 11 Desember 2008, dan yang terakhir akan terjadi pada tanggal 5 Januari 2009. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.